Jadi tidak bisa anak muda itu buta politik. Kalau anak muda tidak melek politik, politik nggak akan pro kepada anak muda. Ini wajib, ini saya apresiasi bagus sekali. Gitu. Itu kontennya PKS ya atau bagaimana? Sebetulnya harapannya bukan cuma PKS, semua partai harus punya anak muda. Karena pemilih kita di 2024 itu 44% anak muda. 2029 54%. Kalau nggak diperhatiin, ya nanti anak mudanya jadi anak muda yang apatis. Kalau apatis jadi sasaran money politik udah gitu. Kalau gitu nggak maju Indonesia. Kalau secara umum apa melihat anak muda sekarang ini gimana terhadap dunia politik sendiri? Saya ngelihat anak muda perhatian tapi masih malu-malu. Ya. Dia membaca, menikmati tapi diem. Nah yang saya harapkan membaca, menikmati dan suka politik tapi bersuara. Nah hari ini tadi dari pertanyaan, dari dialognya kelihatan anak muda mulai berani bersuara. Faktor digital pengaruh nggak dunia digitalisasi? Digital itu seperti pedang bermata dua. Yang pertama karena kontennya banyak yang melenakan, akhirnya tadi banyak namanya kaum rebahan. Tetapi sisi lain dari dunia digital banyak juga pengetahuan-pengetahuan bagus, cerita-cerita bagus. Nah tinggal memang di kita ini kan literasi dan edukasi digitalnya belum optimal. Nah yaitu yang perlu untuk terus. Nah mudah-mudahan Kementerian Digital dan Kominfo, Komdigi ataupun Pemda bisa terus meningkatkan konten-konten atau mensosialisasikan konten-konten yang memang punya muatan pendidikan yang baik. Tanggapannya Bang, ini kan pesertanya banyak ternyata di Surabaya ini. Nah saya itu tadi tuh ketika hujan, hujan ini ternyata yang datang banyak, makanya saya apresiasi nih Bang Jo, mana nih, ini Reza. Itu tuh prestasi mereka, bukan prestasi saya. Saya malah kaget yang datang sebanyak ini. Ini jadi cerita saya ke daerah lain kalau diundang. Surabaya sudah terjadi revolusi diam-diam anak mudanya. Keren. Kasih ya semua. Terima kasih. Terkait Ya, laut kasih. untuk mengajak anak-anak muda untuk berperan aktif di dalam pembangunan khususnya di Kota Surabaya. Sebagaimana dalam Perda Kepemudaan nomor 4 tahun 2023, di sana disampaikan bahwa pemuda punya hak untuk diberikan pemahaman, diberdayakan, dan diberikan pelayanan pemuda. Sehingga pemuda efektif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agent of change dari pemerintah Kota Surabaya. Dan tidak ada yang paling efektif kecuali kekuatan pemuda untuk meningkatkan kontrol sosial pembangunan di Kota Surabaya. Dan salah satu adalah dengan kegiatan gelitik ini supaya masyarakat, khususnya pemuda, semakin melek tentang politik. Seperti itu. Apa ini Berapa usia optimal pemuda berpolitik, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada batasan usia optimal, tetapi dalam Perda nomor 4 yang namanya pemuda adalah 16 sampai 30 tahun. Tentunya kalau dalam berpolitik berarti sudah minimal umur 17 tahun. Jadi 17 sampai 30 itu usia yang optimal menurut kami untuk bisa dipahamkan tentang masalah politik, sehingga pada umur 40, umur 45 mereka sudah matang di dalam memimpin negeri ini. kontribusi politik pemuda terhadap pembangunan Surabaya sendiri, ya kan itu diharapkan ada kontribusinya atau gimana Pak? Ya, betul sekali, pemuda harus diberikan sebuah ruang yang besar untuk menjadi kontrol sosial pembangunan khususnya berkaitan dengan kepemudaan di Kota Surabaya ini. Contoh misalkan anggaran yang kemarin tahun 2024 yang lalu hanya dianggarkan sebesar 0,5% saja atau 5 per mile dari total APBD Kota Surabaya. Nah ini akan kita lihat efektivitasnya, apakah sudah sesuai dengan sasaran yang diharapkan oleh bidang kepemudaan atau belum. Nah saya kira sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh bidang kepemudaan, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Termasuk tadi kita dorong untuk mengenal youth center di salah satu kelurahan di Kota Surabaya ini untuk menjadi pilot project youth center di kelurahan-kelurahan yang lain. Bang Jo, wali kota Eri Cahyadi kan membuka ruang sebesar-besarnya Ya. terhadap kreativitas anak muda di Surabaya. PKS dukung itu atau gimana? Ya. Itu kolaborasinya atau gimana? Betul. Kami apresiasi selama ini Mas Eri, wali kota, mendukung kegiatan kepemudaan di Kota Surabaya. Tetapi kadang-kadang pemuda itu belum tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu pemimpin kota ini dalam membangun Kota Surabaya. Oleh karena itu PKS
melakukan kelas gelitik ini bersama Gema Keadilan dan PKS Muda untuk supaya pemuda itu memahami apa yang harus dilakukan untuk membantu pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan pembangunan di Kota Surabaya ini. Seperti itu. Di Pertemi ini diharapkan anak-anak yang perempuan, yang putri bisa semakin juga ikut terlibat aktif dalam politik yang positif tentunya, untuk bisa bergabung di dalam pengembangan kepemudaan khususnya di PKS ke depan seperti itu. Kalau dari kacamata Bang Jo sendiri, peran anak-anak muda khususnya perempuan di bidang politik ini seperti apa sih? Ya, sebagaimana dalam aturan pemilu minimal kan selalu ada 30% perempuan itu, dan satu-satunya bisa dikatakan PKS itu insya Allah termasuk partai yang mengedepankan 30% termasuk memenuhi kuota perempuan, sehingga kaderisasi di bidang perempuan ini menjadi sangat penting untuk menyiapkan generasi pemimpin bangsa untuk perempuan seperti itu. Cukup. Gema Keadilan, keren manusia nyanyi sebanyak ini. Padahal tadi hujannya lumayan ya. Mas Fuad, Mas Jo, Reza, Yasir dan semua. Gini, saya punya quote, politik itu ibu dari segala kebaikan atau ayah dari segala keburukan. Jadi harus milih gitu. Karena bagaimanapun politik tetap adalah tool, alat, kayak pisau. Dia bisa sangat bermanfaat, tapi saat yang sama dia bisa juga sangat berbahaya. Tetapi ada satu yang saya selalu berpikir, kita tidak sampai sekarang belum punya mesin time travel, reversible time. Kalau umur 15 belum ngapa-ngapain, ya nggak jadi apa-apa. Padahal kalau kita lihat nih, Jari bisa jelaskan, Usama bin Zaid itu ditunjuk jadi panglima perang Tabuk itu umur 17 atau 18 tahun. Sama ini sahabat Nabi yang muda. Dia waktu Nabi jadi diangkat Nabi, beliau masih bayi. Nabi sudah mau meninggal, dia baru remaja gitu. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Bung Karno sudah mengguncang Kostrad, BPN-nya zaman Belanda 1930, itu umur 29, membuat Indonesia menggugat. Jadi buat teman-teman semua, jangan terlalu mikir baik atau buruk. Yang harus dipikirkan, sudah mulai atau belum? Gitu. Karena kita akan tertipu kalau berpikir ini buruk, tapi nggak tahu. Ini baik, tapi nggak tahu kok. Gitu. Nah, mereka yang bisa mengetahui baik buruk biasanya yang sudah punya pengetahuan dan punya pengalaman. Gabungan pengetahuan dan pengalaman itu akan melahirkan hikmah. Hikmah itu di atasnya ilmu, di atasnya amal. Hikmah itu jadi dia, oh ini tahu celahnya. Jadi saya sangat suka just do it, lakukan saja. Makasih. Teman-teman ini dan teman sekalian, insya Allah semoga saya juga ada umurnya sampai 2045 insya Allah seperti Bang Mardhani ini. Anda tidak terus seperti umur 25 terus gitu kan. Saya perlu menanyakan nanti mungkin Bang Mardhani bisa menanyakan, bisa menyampaikan resepnya gimana kita lihat muda gitu. Karena orang kalau lihat saya, kalau ditanya berapa cucunya gitu Bang Mardhani, saya kaget umur saya masih 46 tahun gitu kan. Tapi sudah ditanya cucunya berapa? Ya Allah, juga seperti itu. Nah ini bagaimana dia supaya saya tetap awet muda nanti Bang Mardhani supaya bukan resepnya. Insya Allah mungkin sering dunia ya, kemarin saya ketemu beliau di 2023 di Lima kaum ketemu beliau, alhamdulillah. Beliau memberikan semangat motivasi pada jamaah haji yang ada di sana pada saat itu. Alhamdulillah.
Semoga kita semua berangkat ke Mekah dan Madinah. Insyaallah amin Allahumma amin. Pada ciri politik secara personal. Saya itu orang mechanical engineering yang dan teman-teman tahu jauh lebih sulit